Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Tentunya, Bapak Ibu sedang menunggu keputusan pemerintah terkait dengan nasib honorer dalam hal menentukan nasib para Bapak Ibu honorer ini yang sedang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan kesejahteraan para honorer tertentu. Di sini disebut penjaga sekolah. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ini berita baru ya. Untuk beberapa kali informasi terkait dengan honorer, maka baru muncullah informasi terkait dengan kesejahteraan para penjaga sekolah. Nah, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan segan-segan, silakan like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini dari Blora Bapak Ibu ya, Radio Radar Bojonegoro, minimnya gaji para penjaga sekolah di Kabupaten Blora mendapat perhatian dari Komisi 2 DPR RI. Ingat Bapak Ibu, ini salah satu daerah yang memang diperhatikan ya dan memprihatinkan terkait dengan kesejahteraannya, yaitu para penjaga sekolah. Gaji para penjaga sekolah di Kabupaten Blora yang mendapat perhatian dari Komisi 2 DPR RI. Pemerintah Kabupaten Blora diminta memerhatikan kesejahteraannya. Anggota Komisi 2 DPR RI, Rianta, mengatakan merasa prihatin dengan nasib para penjaga sekolah di Blora. Persoalan penjaga sekolah merupakan ranah di bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, termasuk juga tentang tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, berarti ini adalah satu informasi yang perlu kita ketahui ya. Walaupun ini adalah salah satu daerah di seluruh Indonesia itu dari Kabupaten Blora, tetapi tidak mungkin hanya daerah Blora yang akan diperhatikan jika negara dalam arti ini pemerintah pusat memperhatikan nasib para honorer khususnya penjaga sekolah. Dan kemungkinan bukan hanya itu saja. Kalau memang penjaga sekolah ini diperhatikan, maka honorer lain juga di bidang pendidikan itu diperhatikan. Tidak hanya sekedar satu jabatan saja, yaitu untuk penjaga sekolah. Jadi anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengatakan bahwa memang prihatin dengan nasib para penjaga sekolah ini, terutama ini di Blora dan demikian seluruh Indonesia, yang mana penjaga sekolahnya adalah honorer, yang gajinya atau penghasilannya yang diberikan itu jauh lebih rendah. Dengan kata lain, jauh dari kata layak dan jauh dari kata cukup. Sebenarnya berkaitan dengan tenaga honorer itu termasuk penjaga, dalam arti penjaga sekolah. Mestinya sejak awal bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah harus bisa merespons apa yang menjadi nasib penjaga SD, ungkapnya. Nah, tentunya bukan hanya untuk penjaga SD, tetapi demikian juga dengan para honorer penjaga sekolah lain, tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nih, yang namanya penjaga maka itu tidak bisa dibeda-bedakan. Dengan status penjaga sekolah, dengan status honorer, maka suatu hal yang wajar kalau diperhatikan. Karena memang dari sisi pekerjaan ini, pekerjaannya tidak bisa dilaksanakan oleh para guru. Apalagi status PNS dan P3K. Diperhatikan, itu adalah suatu hal yang wajar. Rianta merasa paham betul tentang persoalan yang dialami oleh para penjaga sekolah. Bahkan kata dia, ada juga penjaga sekolah di usia 60 tahun yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Lalu dilanjutkan oleh anaknya. Jadi cukup luar biasa. Jadi ini adalah satu hal yang menjadi perhatiannya kepada pemerintah pusat terkait dengan nasib para penjaga sekolah ini. Ini harus menjadi perhatian kepala sekolah.
kemudian Kepala Dinas Pendidikan, kemudian disampaikan kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, ungkapnya. Tak hanya menyoroti tentang nasib penjaga sekolah, anggota DPR RI Dapil Jateng 3 tersebut juga mengaku akan merevisi undang-undang tentang aparatur sipil negara. Semoga saja Bapak Ibu ya, revisi undang-undang aparatur sipil negara ini bisa ketuk palu dalam waktu dekat. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada persidangan bulan Juli itu pembahasan RUASN diperpanjang hingga pada persidangan di pertengahan bulan Agustus bulan ini di tahun 2023 tahun ini. Semoga nantinya RUASN ini bisa menjadi kebahagiaan bagi seluruh Bapak Ibu honorer, termasuk penjaga sekolah dan tenaga kependidikan antara lain, pegawai tata usaha, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi lainnya, termasuk tenaga kebersihan dan penjaga sekolah. Intinya, semua tenaga honorer itu akan diselesaikan secara kemanusiaan. Soal format pemerintah sudah menyusun polanya seperti apa, tapi intinya tenaga honorer itu tidak diberhentikan. Hanya formatnya ini domain pemerintah. Tapi secara prinsip Komisi 2 DPR RI, kemudian DPR RI sepakat untuk segera melakukan merevisi undang-undang tentang aparatur sipil negara, jelas dia. Dan suatu hal yang wajar. Tanpa revisi undang-undang ASN ini, yang mana perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, maka jelas tidak akan tertampung aspirasi para honorer. Tetapi dengan direvisi dan disahkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi, maka harapan para honorer ini benar-benar cerah ke depan dan bisa terkabul sebagaimana yang diimpikan selama ini untuk dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara. Bukan hanya itu saja, juga mengatur tentang ASN, antara lain PNS dan P3K, termasuk program baru yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan golongan, serta gaji istimewa. Demikian dengan gaji para P3K ini, demikian juga dengan pensiunan P3K. Sebelumnya dikatakan tidak ada pensiun. Apalagi dengan BUP yaitu batas usia pensiun, yaitu menghapus masa kontrak kerja P3K. Juga semuanya itu tercover dalam RUASN. Sebelumnya diberitakan, nasib para penjaga sekolah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih memprihatinkan. Kesejahteraan yang didapatkan masih jauh dari kata layak. Dalam sebulan, gaji yang mereka terima tidak sampai 1 juta. Padahal tugas mereka cukup banyak, mulai dari membuka ruang kelas sekolah, membersihkan ruang hingga halaman sekolah, dan terkadang membantu tugas-tugas pendidikan lainnya. Salah seorang penjaga sekolah dasar negeri SD Negeri 2 Banjarejo, Sugiri, mengatakan gaji yang diterimanya per bulan hanya 350.000. Ada juga honor yang minim itu 100.000, 200.000. Itu sangat menyedihkan, ucap Sugiri. Kalau untuk makan sehari-hari tidak mencukupi, padahal kegiatan rutinitas penjaga sekolah itu menyapu halaman, menjaga sekolah termasuk membersihkan kamar mandi, menyirami tanaman-tanaman, membuka pintu kelas setiap hari, menaikkan bendera tambahnya, dan seterusnya. Jadi itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana pembahasan nasib para honorer khususnya penjaga sekolah ini mungkin diperjuangkan oleh pemerintah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rianta selaku anggota 2 Komisi 2 DPR RI yang telah terjun langsung bertemu dengan para penjaga sekolah di Kabupaten Blora. Semoga honorer lain juga dalam arti penjaga sekolah di sekolah lain, kabupaten, kota, dan provinsi lain ikut diperhatikan oleh pemerintah pusat. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.